Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa kembali dengan Pak Toat Isbani, bermain asik sambil belajar bareng Pak Toat. Untuk pembelajaran kali ini adalah melanjutkan materi rumus string, yakni bermain kata atau kalimat dengan rumus string pada aplikasi pengolah angka. Oke, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita buka aplikasi pengolah angka yang Pak Toat gunakan adalah Microsoft Excel 2010. Dan kita evaluasi sebelumnya tentang rumus-rumus dasar string yang ada. Oke, kita buka aplikasi. Oke, marilah kita coba untuk evaluasi yang rumus dasarnya. Video sebelumnya bahwa rumus string ataupun rumus tag ya ada left, right, mid, ya ada upper, lower, ya. Terus fungsinya masing-masing ini untuk memunculkan atau mengambil digit karakter. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan yang kali ini. Nah, ini ada tag, ya, ada tag. Di sini tertulis tagnya, ya, Toat Isbani, guru TIK atau BTIK atau informatika di MTS Negeri Surakarta 1. Di sini tertulis MTSN Surakarta 1. Oke, ketika ada rumus semacam ini, ya, sama dengan left A4. A4 adalah isi dari tag tersebut, ya. Koma, ini karena sistemnya menggunakan sistem koma, ya. Nanti kalau sistemnya menggunakan titik koma, ya kita gunakan titik koma sebagai pemisah dalam rumus, yang tergantung laptop ataupun komputer masing-masing. Oke, jadi di sini rumus ini dimaksudkan memunculkan dari kiri sebanyak 4 digit atau karakter, ya, dari tag yang ada di sel A4. Ya, rumusnya ketika dibuat rumusnya macam ini. Ya. Nah, ini di sini ada dasar penggunaan rumus ditunjukkan oleh sistem yang ada di Microsoft Excel 2010. Ya, di sini menggunakan titik koma. Ya, sama dengan left kurung buka, tagnya adalah di sel A4, ya. Terus jumlah karakternya ada 4. Ketika di enter, ini simbol enter ini, ya, jadi ketika di enter hasilnya semacam ini. Hasilnya ini ada hasil. Kalau right, ya, pada sel A4 dimunculkan 7. Jadi dari kanan dimunculkan 7. Nah, kita hitungnya dari kanan. 1, 2-nya spasi, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari K, ya, dimunculkan. Jadi hasilnya adalah Karta 1 dan sebagainya sampai mid. Ini ada muncul hasilnya adalah Bani. Jadi ketika kita ketikkan rumus, ya, sama dengan, untuk mengawali rumus, sama dengan
mid kurung buka. Nah, di sini ada dasar rumusnya, kita menggunakan titik koma, tadi sudah saya katakan. Ya. Kita klik ke sel yang akan dimunculkan. Ya, jadi dari tagnya asal tulisan tersebut. A4 kita klik. Ya, titik koma. Start number, mulai digit keberapa? Di sini tertulis 8, ya. Kita ketik angka 8, titik koma 4, yang dimunculkan adalah 4 karakter atau 4 digit saja. 4, kurung tutup, tekan tombol enter. Ini hasilnya. Hasilnya adalah tulisan Bani. Ya. B-A-N-I. Ya, jadi ada 4. Ya. Oke, kalau rumus len, ya ini muncul jumlah dari tag yang ada di situ. Jadi misalkan di sini sama dengan len kurung buka tanda kutip atau tanda petik toat tanda petik ya kurung tutup terus di enter, ya munculnya adalah 4 karena tulisan toat ya itu ada 4 ya, ada 4 digit atau 4 karakter T O A D, ada 4 ya, semacam itu. Terus kalau melihat jumlah menghitung jumlah karakter atau digit pada sel A4, rumusnya ini. Jadi bisa kita ketik lagi sama dengan len ya. Kurung buka, tagnya ada di mana? Di sel A4, kita klik ini, kurung tutup, enter. Ya, hasilnya 58 karakter atau digit. Oke, upper kemarin sudah, fungsinya untuk membuat huruf besar, lower untuk membuat huruf kecil. Di sini sudah ada contohnya, jadi bisa Anda lihat. Nah, oke, rumusnya ini. Terus ada simbol dan, fungsinya untuk menggabungkan rumus-rumus ya. Simbol dan. Ini misalkan, nah ini ada simbol, ini simbol enter ya, kalau ini untuk menggabungkan rumus. Ini ada tanda petik atau tanda kutip ya yang mengapit spasi, berarti nanti memberi spasi. Oke, kita coba ke permainan yang sebenarnya pada video ini ya. Kita coba. Oke, di sini ada soal buat rumus dari tulisan masuk laborat komputer yang diketik pada sel D19 untuk mendapatkan tulisan baru. Yang pertama di sini ada tukar komputer. Jadi kita nanti akan memainkan rumus-rumus atau membuat permainan dengan rumus-rumus ya, dari asal tag masuk laborat komputer ya, dengan memunculkan tulisan baru ya. Yang pertama tukar komputer, yang kedua kompor rusak, yang ketiga obat sakit, yang keempat alat berat, yang kelima masuk lapor ya. Dan tulisannya ada huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Nanti permainannya semacam apa gitu ya, bisa kita lihat di sini. Oke, Anda perhatikan di sini ada
Bantuannya di sini adalah ada tag tadi masuk laborat komputer. Ya. Ini digitnya, ya, digitnya posisi M adalah yang ke-1, A-nya kedua, sampai ya. Yang pertama adalah menuju ke sel D19. Bagaimana caranya? Ya, cara untuk menuju ke D19, kita tekan tombol fungsi F5 pada keyboard. Ya, kalau menggunakan laptop berarti pakai tombol Fn yang ditekan bersamaan dengan tombol fungsi tersebut. Ya, Fn F5. Nah, di sini akan muncul kotak dialog permintaan untuk mengisikan. Di sini ada tulisan go to, menuju ke sel mana gitu kan. Kita ketikkan di referensi yang ada di sini. Kita ketik D19. Nah, D19. Ya. Kita klik OK. Ya, pointer ini nanti akan langsung menuju ke apa yang sudah kita ketikkan di sini, D19. Nah, jadi pointernya menuju ke kolom D baris 19 atau sel D19. Oke, dari sini kita ketikkan tulisan masuk laborat komputer. Masuk laborat komputer. Oke, kalau kita pengen tahu berapa jumlah karakternya, kita ketikkan di sini. Oh, di sini saja ya. Sama dengan len kurung buka, tagnya ada di D19 kurung tutup, kita enter. Oke. Ini ada pagar, berarti kurang besar, kurang lebar kolomnya. Ya, ada 22. Ternyata sama dengan yang ada di sini ya. Posisi digit dengan jumlah digitnya sama, 22. Ya, karena sudah kita hitung semacam ini. Ya. Oke, ada 22 digit kalau dihitung. Jadi posisinya M berarti digit pertama, A digit kedua, dan sebagainya. Di sini ada spasi digit ke-6. Oke, soal yang pertama, ya, soal yang pertama tadi ini memunculkan tulisan tukar komputer dari tulisan masuk laborat komputer. Nah, mulai permainannya. Yang pertama, ya, kita letakkan posisi di sini misalkan. Ini ada koreksi terhadap jawaban, mungkin jawaban kita benar atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita ada rumus ya, F ya. Kalau C21 berarti kita ngerjakannya mulai di C21. Nanti di cross check dengan yang ada di sini. Dan untuk rumus F mungkin di video berikutnya. Oke, kita mulai. Tulisan yang akan kita munculkan adalah tulisan 1 titik spasi tukar spasi komputer gitu ya. T-nya besar. Sama dengan untuk mengawali rumus dalam Microsoft Excel sama dengan karena di tulisan yang tag yang akan kita munculkan tidak ada angka. Untuk memunculkan angka di sini berarti kita menggunakan tanda petik atau tanda kutip 1 titik spasi tanda kutip lagi untuk menggabungkan rumus pakai simbol dan.
ya, biar kelihatan simbol dan. Terus tukar ya, berarti T-nya besar, berarti ada upper kurung buka T, memunculkan huruf T. T ini yang paling dekat mana posisinya, berarti menggunakan mid ya, mid kurung buka huruf T-nya posisi digit keberapa, kita lihat ke atas, T 13 ya, T-nya posisi ke 13. Oke, berarti mid, klik ke sini, titik koma 13 titik koma 1 kurung tutup. Oke, karena cuma huruf T saja yang besar, kita tutup uppernya. Nah, terus dan tulisannya akan kita buat tukar. Nah, berarti kita memunculkan tulisan U yang dekat dengan K. Nah, ini digit keempat dan digit kelima. Kita bikin rumus digit keempat dan kelima. Jadi digabungkan dengan rumus mid kurung buka, klik ke tulisan masuk, titik koma 4 5. Digit keempat dan digit kelima, berarti yang dimunculkan number car-nya adalah 2. Jadi digit keempat, digit kelima, ada 2 yang dimunculkan. Oke, ini baru memunculkan TUK ya. Jadi rumus ini baru memunculkan tulisan TUK. Nah, terus AR ada enggak? Nah, yang paling dekat ini dekat dengan R tidak ada, berarti satu-satu ya, digit kedua di sini, digit ke R yang paling dekat ini. Oke, yang belakang juga bisa. Berarti menggunakan ya, digabung lagi dengan rumus ini, ada mid kurung buka, klik ke tag-nya yang ada di sini, T, 2,1 kurung tutup ya, baru tuka ya, tuka simbol dan lagi right ya. Right kurung buka, klik ke sini, titik koma 1 kurung tutup, tukar. Nah, gabung dengan spasi. Karena di sini tukar komputer ya, tukar komputer gitu ya. Kita mau memunculkan spasi dengan tulisan komputer ya. Jadi tidak perlu menggunakan dan tanda petik atau tanda kutip, spasi tanda kutip ini. Karena di sini dekat dengan spasi, kita ambil sekalian dengan spasinya. Jadi dan, nah kita hapus dulu. Ini ada untuk membuat huruf kecil, karena tulisan yang diminta adalah K-nya kecil. Nah itu, huruf K-nya adalah ini kecil. Oke, berarti rumusnya ada lower kurung buka, mengambil dari kanan, tulisan komputer diambil dari kanan, sini right
kurung buka, klik ke tulisan masuk, lab komputer ya. D9, ini tulisan komputer ini ada berapa digit, berapa karakter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tulisan komputer itu ada 8 karakter tambah spasi 1 berarti 9. Kita ambil dari kanan atau kita munculkan dari kanan sebanyak 9 karakter. Oke, kurung tutup, menutup right, kurung tutup lagi, menutup lower. Ya, dari pemahaman di sini ya, kemungkinan sudah muncul tulisan yang akan kita buat. Ya, kita coba kita enter. Nanti kalau masih ada kesalahan kita edit kembali. Oke, ini kita enter. Jadi tulisannya sudah muncul, tukar komputer. Nah, di sini jawaban benar. Ya, koreksi terhadap jawaban tersebut, jawaban benar. Yang bawahnya, nah yang kedua belum dijawab gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk tulisan yang kedua agar lebih paham ya. Kompor rusak. Ya. 2 titik kompor rusak. K-nya besar, R-nya besar. Oke, kita mulai. Ya, sama dengan tanda petik, 2 titik spasi tanda petik, ya, simbol dan untuk menggabungkan dengan rumus, ya, kompor rusak. Oke, yang akan kita munculkan tulisan kom P, ya, kom P. Nah, dan di sini tulisan huruf K-nya sudah besar, berarti tidak perlu menggunakan lower. Ya, kok lower, maaf, upper ya. Tidak bisa menggunakan rumus upper. Jadi kita tinggal ini posisi K ada di posisi digit ke 15 ya, ke 15. Oke, kita masukkan pakai Meet. Kurung buka, klik ke tulisan masuk. Ya, di sel D19, 15, tulisan KOMP ya. KOMP ada 4. Ya, berarti kita masukkan 4. Kenapa tidak langsung tulisan kompor? Kan tidak ada di sini tulisan masuk komputer di sini kan. Masuk lab komputer ini kan terpisah hurufnya. Ya, jadi terpisah. Jadi untuk menulis kompor berarti harus dipisah dulu. Oke, kompor ini baru memunculkan tulisan KOMP gabung dengan OR di sini ada pada digit berapa? OR. Nah, ini 10, 11. 10 dan 11. Jadi Meet, kurung buka, kita klik ke D19. 4,2 ya. Nah, keempat sih 10 ya, 10, 11. Berarti di sini 10 ya. Ini baru memunculkan tulisan kompor. Ini kok 10, titik koma 2 ya. Karena posisi digit ke 10 dan ke 11. Ya. Terus dan
rusak, ya tulisan rusak. Ada spasi di situ, berarti kita kasih spasi ini. Terus dan lagi rusak, huruf R-nya besar, berarti pakai upper. Kurung buka, jari kanan kita munculkan R-nya ini. Right, klik ke D19, T, 1, kurung tutup. R-nya saja yang besar, berarti langsung kita tutup. Jadi R-nya besar. Ya. U, rusak. U, S. Nah, ini harus satu-satu berarti ya. Dan mid, kita klik ke sini. O-nya digit ke 1, 2, 3, 4. Digit ke 4, 4,1. Dan S mid T, 23. Nah, top dan lagi yang terakhir mid, kurung buka. K berarti digit ke 5, T,1. Tutup. Oke, perkiraan Pak Tuat ini sudah betul. Kita coba kita enter. Loh, kok name? Bentar. Di mana ada name? Name berarti ada kesalahan rumus. Ya, ada kesalahan rumus, ngeceknya begini. Oh, ini kurang D. Ya, mid. Ya, enter. Nah, kurang A. Kompor terus. Ini jawaban masih salah ya. Dari ceknya jawaban masih salah. Kita klik di sini. Upper 3 itu ya. Nah, di sini berarti di sini kita tambahi rumus untuk A-nya. Mid, klik ke sini, T,2, T,1, tutup. Oke, kita klik. Nah, sudah benar. Jawaban benar. Kompor rusak. Oke, mungkin bisa dipahami Pak, kok malah rumit gitu. Mbok mending ditulis satu-satu. Namanya permainan ya, namanya permainan ya harus ada aktivitas. Kalau langsung aktivitasnya ditulis begitu aja, bedanya dengan mengetik naskah apa kan gitu. Ini namanya permainan menggunakan rumus-rumus. Ya, sambil melatih otak kita. Menggunakan rumus semacam itu. Tuh, yang ketiga kita lanjutkan. Yang ketiga tulisannya apa tadi? Obat sakit. Nah, di sini apa yang bisa Anda cermati di sini? Tulisan obat sakit dimunculkan dari tag masuk laborat komputer. Yang pertama yang bisa kita pahami adalah tulisan sakit. Ini ada huruf I yang tidak ada pada tag masuk laborat. Bagaimana? Ya, kita praktekkan di sini. Yeah. Jadi kita harus
Semangat untuk belajar, belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun harus tetap semangat belajar. Ya, dengan belajar akan menambah ilmu. Oke. Yang ketiga, tulisan obat sakit. Kita mulai, diawali tanda sama dengan untuk memulai pembuatan rumus dalam Excel atau dalam aplikasi pengolah angka. Tanda petik 3 titik spasi tanda petik dan O yang besar. Ya, tulisannya obat sakit, O dan S-nya yang besar. Oke, O yang paling dekat adalah digit ke-10. Berarti tetap menggunakan mid. Kok pakai mid terus sih Pak? Iya, karena mid sifatnya universal. Bisa mengambil yang dari depan, bisa mengambil dari belakang. Jadi kalau Anda tidak bisa menentukan left ataupun right-nya, Anda bisa menggunakan mid. Mid. Huruf besar dulu ya. Upper, kurung buka mid. Oke, klik ke D19, T, 10, T, 1. Kurung tutup, dan baru memunculkan tulisan O. Jadi kalau ini kita enter, baru memunculkan tulisan O. Dan O. B-nya pada posisi, ini tadi O-nya 10, berarti posisi 9, mid. Mid, kurung buka, klik ke D19, B, digit ke-9, T, 1, kurung tutup, dan bat AT ini ada ya. Mid, kurung buka, D19 titik koma dari 10, 11, 12 titik koma AT, terus ada spasi ya. AT spasi berarti 3 ya. Jadi spasinya langsung memunculkan dari tulisan ini yang ada di D19 karena berdampingan dengan A dan huruf T. Oke, dan huruf besar lagi sakit gitu ya. Besar, upper, pembuka, S besar, mid, D19 titik koma 3 koma 1 kurung tutup terus A simbol dan mid, kurung buka, klik D19 T, 2 T, 1 kurung tutup terus dan mid ini T, 1, 2, 3, 4, 5,1 untuk menunjukkan huruf K. Dan oke. Ini karena I-nya tidak ada, menggunakan diapit dengan tanda kutip atau tanda petik. Oke. Dan
huruf K, T ya, sakit ya. Huruf T, T-nya posisi di 10, 11, 12, 13, posisi 13. Mid, kurung buka, D19, T, 13,1, kurung tutup. Oke, kita coba kita enter. Nah, obat sakit. Ya, rumusnya tadi. Nah, wah panjang banget Pak gitu ya, panjang banget ya, namanya permainan gitu ya, namanya permainan semacam ini. Oke, obat sakit. Masih ada 2 soal, kita lanjutkan. Alat berat ya, yang keempat sama dengan tanda 4 titik spasi dan tulisannya alat berat kecil semua. Lebih baik kita gunakan alat berat. Pakai lower boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena tulisan yang dimunculkan adalah huruf kecil semuanya. Di sini yang huruf besar kan cuma ini. Oh, ini L-nya kecil, berarti lebih baik pakai lower. Kurung buka, mid, D19, titik koma, A ya, berarti 2, 1, terus L dan D19 titik koma, berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, koma 2. Ala ya, ala. Terus dan mid, munculkan huruf T, berapa ini, 10, 11, 12, 13, 13, titik koma, yang dimunculkan T dan spasi, berarti 2. Oke, simbol dan lagi B, D19 titik koma, B nya posisi berapa? Nah, tadi 10, 11, 12, 13, 9 ya, 9,1 dan E, huruf E berarti 21 menit. Berat ya. Koma 21, ambil 2 sekalian, B sama E sama R, 21,2 ber dan mid. Klik ke D19, memunculkan A dan T. Digit berapa ini? 12,2. Kurung tutup, lowernya belum ditutup, kita tutup lagi, kita enter. Oh, ada salah di mana ini? Oh, ini 21,2 ya. Enter. Alat berat, jawaban benar. Oke, satu lagi sampai pada final.
Oke, sama dengan 5 titik spasi dan tentukan apa ini? Yang terakhir masuk lapor. Wah, cukup mudah ini. Oke, lower karena M-nya huruf besar. Oke, lower. Nah, sekarang kita menggunakan left untuk memunculkan dari kiri. Left. Tulisan masuk ada 5 tambah spasi gitu ya. Kita klik ke sini. 6. Tutup. Masuklah. Nah, ini berarti tidak 6. 6 tambah 2, 8. Masuklah. Mengambil huruf P. Ini huruf P digit keberapa? Kita ambil dari bantuannya ada di sini 18, 10 dan 11. 18. Klik ke tulisan sini 18,1 tutup dan mid buka, klik ke sini titik koma dan R10 titik koma 2 tutup. Lapornya belum ditutup, kita tutup lagi. Oke, masuk lapor, enter. Iya, jawaban benar semua. Oke, sudah final. Ya, cukup mudah untuk membuat permainan menggunakan rumus string untuk video kali ini. Oke, mungkin Pak Tuat cukupkan untuk pembelajaran ini. Jadi kita lanjut untuk video-video berikutnya. Oke, sekian untuk aktivitas bermain bareng Pak Toat Isbani kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali di lain kesempatan dalam pertemuan dan materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi. Jangan lupa untuk like, dan jika subscribe-nya masih berwarna merah untuk segera diklik ya, ya. Juga jangan lupa untuk memberi komentarnya. Akhirnya Pak Toat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu ceria. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, tetap semangat. Sekian, dadah.